Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan reaksi apa yang akan terjadi ketika pupuk urea kita campur dengan air. Untuk itu, ikuti terus video saya agar para rekan-rekan mendapat pemahaman yang jelas dan akurat ketika pupuk urea kita masukkan ke dalam air, reaksi apa yang akan terjadi. Nah, ini sekaligus sebagai penanda apakah pupuk urea yang kita miliki itu palsu atau asli. Untuk itu, ikuti terus video saya. Nah, pupuk urea merupakan pupuk yang tersusun dari unsur-unsur karbon atau C, kemudian oksigen atau O2, lalu ada unsur hidrogen, serta unsur utamanya yaitu unsur nitrogen. Nah, rumus kimianya adalah CONH2 dua kali. Nah, urea juga dikenal dengan nama karbamid. Nah, nama ini umumnya dikenal di kawasan Eropa. Nah, nama lainnya dari pupuk urea adalah isourea. Ada juga yang menyebutnya sebagai karbonil diamida, dan ada yang menyebut karbamid resin dan karbonil amine. Itulah nama-nama dari pupuk urea. Nah, ada sekitar 90% urea industri itu digunakan sebagai pupuk kimia di bidang pertanian. Urea dalam bentuk butiran atau curah itu digunakan di sektor-sektor pertanian sebagai pupuk kimia pemasok unsur hara nitrogen. Nah, di dalam tanah pupuk urea akan terhidrolisis membentuk ion amonium. Nah, kandungan urea sendiri itu terdiri dari 46% N, tetapi yang dapat dipergunakan oleh akar tanaman itu kurang lebih hanya separohnya saja. Yang separohnya itu kemana? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan urea itu tidak dapat terserap secara maksimal oleh akar tanaman. Karena pentingnya pupuk urea ini, maka pemerintah, terutama ya pemerintah kita Republik Indonesia itu mensubsidi harga pupuk urea. Nah, pupuk urea subsidi itu peruntukannya untuk petani-petani yang kurang mampu. Nah, jika Anda atau para rekan-rekan ingin mendapatkan pupuk urea dalam bentuk pupuk subsidi, maka syaratnya harus terdaftar dalam satu kelompok tani. Dan kelompok tani yang terdaftar itu harus memiliki RDKK. Nah, pupuk urea yang bersubsidi itu bentuknya atau warnanya merah jambu. Sedangkan pupuk urea yang komersil itu warnanya putih biasa. Nah, pupuk urea itu bentuk kemasannya seperti ini. Ini yang dari pupuk Indonesia. Ada juga pupuk urea yang dikeluarkan oleh pabrikan-pabrik. Misalnya pupuk urea yang dikeluarkan oleh perusahaan Mahkota atau Wilmar ya. Kemudian di video ini akan saya jelaskan seperti yang saya katakan tadi, reaksi apa yang akan terjadi ketika pupuk urea kita masukkan ke dalam air. Ini adalah pupuk urea dengan kandungan 46% nitrogen ya. Saya ambil dari kemasan seperti ini. Ini kemasannya seperti ini yang saya ambil ini. Kita akan cobakan apa reaksi yang akan terjadi. Mari kita coba ya. Ini airnya.
Kemudian kita ukur suhunya dengan menggunakan termogan ini. Suhunya 28,3 seperti ini ya. Kelihatannya 28,3 derajat Celcius. Yang ini kurang lebih sama. Nah, kita beri pupuk urea. Ini pupuk ureanya. Yang kanan ya, kanan saya ini pupuk urea. Kita beri coba 2 sendok. Lalu kita aduk. Kita ukur kembali suhunya. (26,5 derajat Celcius). Sedangkan yang air tadi ini yang sebelahnya ini tidak kita beri pupuk urea. Berapa suhunya? Ya, 28. Suhunya 28,6. Nah, artinya di pupuk urea ini dari 28 menjadi 26. Artinya ada 2 derajat penurunan suhu dari 28 menjadi 26. Ada 2 derajat turunnya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan suhu air ini menjadi turun dari 28 menjadi 26? Ada penurunan 2 derajat. Nah, ini saya akan jelaskan secara sederhana dan seilmiah mungkin. Untuk itu ya, kita coba jelaskan. Penjelasannya begini. Pupuk urea ini yang saya pegang ini, ya saya tutup terlebih dahulu biar tidak terlalu lembab. Pupuk urea ini ketika kita masukkan ke dalam air, pupuk ini akan dipecah menjadi amonia, selanjutnya menjadi amonium. Ketika pupuk urea ini terurai membentuk amonia, ini pupuk urea ini membutuhkan kalor. Kalornya itu dari mana diambil? Kalornya itu diambil dari yang ada di dalam air. Sehingga air ini tadi yang suhunya 28 derajat Celcius, ketika kita masukkan pupuk urea, suhunya akan turun menjadi 26. Nah, kemana yang 2 derajat itu? Yang 2 derajat Celcius itulah yang diserap oleh inti pupuk urea untuk memecahkan dirinya dari CONH2 2 kali menjadi bentuk amoniak. Selanjutnya menjadi bentuk amonium. Nah, unsur amonium inilah yang dapat diserap oleh akar tanaman untuk membentuk dedaunan tanaman. Nah, ini kalau di dalam ilmu kimianya disebut reaksi yang bersifat endoterm. Artinya, reaksi yang terjadi adalah reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan energi. Energi dalam bentuk energi panas. Energi dari air akan ditarik oleh inti pupuk urea untuk selanjutnya inti urea akan memecahkan dirinya menjadi amonia, selanjutnya menjadi amonium. Nah, barangkali ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.